Peran pelatih striker timnas atas gacornya Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman Hoki Caraka ungkap ada peran asisten Sinteyong di timnas Indonesia dalam menggilanya Hoki Caraka saat laga PSS Sleman versus Arema FC. Di laga itu Hoki Caraka diketahui bisa mencetak brace alias 2 gol. Ya, PSS Sleman berhasil menundukkan Arema FC 3-1 di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Jumat 20 September 2024. Dalam pertandingan itu, Super Elang Jawa alias PSS Sleman mencetak 3 gol. Pia Phil Ofosu Aye menit 23 dan Hoki Caraka menit 39 serta menit 54. Sementara itu Arema FC hanya bisa membalaskan 1 gol lewat penalti Charles Lokolinggoy 5-3. Usai pertandingan, Hoki Caraka merasa bahagia sekaligus sedih karena berhasil mencetak sepasang gol. Striker berusia 20 tahun itu mengatakan 2 gol itu merupakan jawaban atas keraguan dari banyak pihak. Perasaan dari diri saya sangat bahagia campur terharu bisa cetak 2 gol untuk kemenangan PSS Sleman. Golnya terjadi melalui counter attack yang sudah menjadi strategi dari tim pelatih di pertandingan ini. Kata Hoki dilansir dari laman resmi PSS Sleman Sabtu 21 September 2024. Lebih lanjut, Hoki Caraka mengakui ada andil dari tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin Sinteyong di balik keberhasilannya mencetak brace. Diketahui Hoki dilaki oleh asisten Sinteyong yang notabene pelatih khusus striker, yakni Yom Ki-hun selama di timnas Indonesia. Timnas Indonesia ditarget menang lawan Bahrain dan Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis Timnas Indonesia bisa segera mengunci kemenangan. Skuad Garuda tampil apik dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut membuat Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup C. Jika bertahan hingga akhir fase grup maka mereka akan lolos ke putaran keempat. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang lolos otomatis ke Piala Dunia tahun 2026. Pasukan Sinteyong akan menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Erick Thohir menjelaskan, Indonesia saat ini membutuhkan 15 poin untuk lolos. Bahkan, dia menargetkan skuad Garuda selalu meraih poin dalam 8 pertandingan tersisa. Hasil tersebut akan membuka kans meraih target ke Piala Dunia. Masalah target, kita ada kejar 15 poin. Jadi setiap pertandingan perlu ada poin, kata Erick Thohir. Tentunya pertandingan melawan Cina dan Bahrain akan jadi kesempatan emas untuk meraih poin. Hal tersebut melihat kontestan lain yakni Jepang dan Australia yang memiliki tim lebih solid. Kita tidak anggap remeh Cina dan Bahrain, mereka bagus. Tapi kita berharap bisa dapat poin 3 di salah satunya, atau dua-duanya, lanjutnya. FIFA revisi pencetak gol Timnas Indonesia ke Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA merevisi pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. FIFA secara resmi mengganti sosok pencetak gol menjadi Sandy Walsh. Ya, gol sematawayang Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi dalam laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia terus jadi perdebatan. FIFA sendiri menulis gol itu milik Ragnar Oratmangun, meski dalam proses terciptanya gol itu, bola terakhir terkena tubuh Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang. Gol tersebut sendiri terjadi saat Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September tahun 2024. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-19. Gol berawal dari aksi individu Ragnar Oratmangun di kotak penalti, yang kemudian melepaskan tembakan keras. Tendangan keras dari Ragnar kemudian sempat menyerempet tubuh dari Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang Arab Saudi. Kedua pemain langsung merayakan bersama terciptanya gol tersebut. Ragnar Oratmangun dinyatakan sebagai pencetak gol resmi. FIFA sempat menyatakan gol tersebut merupakan kepunyaan dari pemain FTV Dender itu.
Namun demikian, baru-baru ini FIFA telah merevisi pencetak gol untuk timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi. Nama Sandy Walsh tercantum sebagai pencetak gol resmi di laman resmi FIFA. Madam Pang sebut timnas Indonesia menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FA Tinual Van Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember tahun 2024 hingga 5 Januari tahun 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas dikutip dari Thai Rata. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia. Ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu, Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu, maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. Erick Thohir belum puas harus tembus 100 besar dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih belum puas dengan prestasi timnas Indonesia yang naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Menurutnya, skuad Garuda masih bisa menembus 100 besar. Dan diketahui naiknya peringkat Indonesia ini tak terlepas dari anak asuh Sinteyong yang bermain apik selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda pun mampu menahan dua tim raksasa, yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA pun naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulis Erick Thohir di medsos pribadinya.